Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dhani, NIM 192000415, jurusan Sistem Informasi kelas 19 4C12. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas individu pertemuan 10 mata kuliah jaringan komputer. Di sini Bapak Hartana selaku dosen jaringan komputer menginstruksikan kepada mahasiswa untuk membuat sebuah tugas individu, yaitu membuat skema jaringan seperti skema troubleshoot 123 dengan menggunakan IP address 172.168.10.1 pada router. Dan kita juga diinstruksikan untuk memastikan antara PC 1, PC 2, dan PC 3 dapat berkomunikasi dengan root. Nah, tugas ini nantinya dibuat dengan Cisco Packet Tracer dan hasilnya akan dikirim ke MyBase. Nah, di sini kita akan mereview dulu terkait troubleshoot 1, 2, dan 3 sebelum kita masuk pembahasan terkait tugas individu pertemuan 10. Sekarang kita lihat troubleshoot 1. Nah, di sini ada trouble pada PC 3 katanya, PC 3. Nah, setelah kita analisa dan kita teliti, di sini yang salah itu adalah kenapa dia tidak bisa melakukan komunikasi karena IP address-nya berbeda. Ya, IP address-nya berbeda. Untuk PC 1 dan PC 2, IP address-nya itu menggunakan 192.168.10.11 dan 10.12. Sedangkan IP address yang ada pada routernya itu adalah 192.168.10.1. Nah, sehingga IP address ini pada PC 3 itu berbeda, dan itulah yang menjadi penyebab tidak dapat berkomunikasi dengan device yang lain. Walaupun gateway-nya sama, ya. IP address gateway-nya sama. Itu kendala pada troubleshoot 1. Sedangkan pada troubleshoot 2, yang menjadi kendala pada PC 2-nya adalah kalau di 1 itu IP address-nya, yang di 2 itu adalah gateway-nya. Di sini IP address dari routernya itulah 10.1. Sedangkan di gateway-nya pada PC 2 itu 11.1. Jadi tidak sinkron. Jadi tidak sesuai, makanya untuk aliran dari device lain ke PC 2 itu akan violent, ya, akan gagal. Nah, itulah trouble pada PC 2. Sedangkan pada troubleshoot 3, nah, apa penyebab PC 1, 2, 3 tidak dapat melakukan komunikasi dengan router? Nah, kalau kita lihat pada PC-nya itu semuanya settingannya sama, ya. 10.11, 10.12, dan 10.13 dengan gateway-nya 10.1, ya. Nah, ini yang menjadi kesalahan adalah IP address pada routernya. Gateway yang dipakai oleh setiap PC adalah 10.1, sedangkan routernya IP address-nya 1.1. Jadi makanya tidak bisa nyambung antara komunikasi antara PC dengan router. Nah, berdasarkan hal tersebut, Bapak menginstruksikan untuk membuat skema jaringan seperti itu. Namun IP-nya diganti menjadi IP 172.168.10.1, ya. Nah, untuk modelnya kita contek aja untuk troubleshoot 1. Nah, sekarang kita kembali kita buka Cisco Packet Tracer yang ini, ya. Di sini saya pakai Cisco Packet Tracer 8.1 versi Mac. Nah, sekarang kita bikin dulu komponennya, router, switch, dan 3 PC. Nah, sekarang kita buat dulu 3 PC. Ya, nanti name-nya kita ganti. Nah, ini kita ganti dulu menjadi PC 3. Ini kita ganti menjadi PC 2, dan ini kita ganti menjadi PC 1. Nah, ini kita setting dulu IP address-nya. Ya, ini desktop IP configuration. IP-nya 172.168.10.2, ya. Ini kita copy aja. Tab subnet mask-nya ini, default gateway-nya kita paste, kita ganti 10.1. Oke, ini kita close. Ini kita konfigurasi juga. Ini titik 3. Ini ganti 1. Nah, seperti itu untuk lebih cepat, ya. Untuk yang tiga juga seperti itu. Desktop, IP configuration. Ini dekat 4. Tab, ganti 1. Oke. Nah, ini untuk settingan PC. Sekarang kita terminal, switch, ya, bukan terminal. Switch-nya yang akan kita bikin. Kita ambil network, switch. Di sini saya pakai yang 2960. Nah, untuk switch ini kita setting dulu terlebih dahulu
Tapi boleh disetting dulu atau tidak, enggak, tidak masalah. Tapi di sini untuk mengkomplekskan setiap materi dari pertemuan 9 sampai 10, ini akan kita buat pengaturan atau setting pada switch. Dengan klik switchnya, kita masuk ke CLI. Ini kita return ya. Ini switch kita enable. Nah, di enable kita masuk ke configure terminal. Nah, ini untuk mengkonfigurasi dari switchnya. Nah, yang mau kita konfigurasi pertama adalah hostname-nya. Kita ganti hostname-nya. Hostname-nya kita ganti menjadi pusat, samalah dengan routernya nanti. Hostname pusat. Nah, setelah hostname-nya kita tukar menjadi pusat, sekarang kita bikin password. Sekarang kita buat enable secret Cisco ya. Dan di sini kita buat line console 0. Oke, kita buat passwordnya, kita buat jarcom aja deh, jarcom. Nah, kita login, kita exit. Setelah itu kita konfigurasi lagi menjadi line VTY 04, password jarcom juga, jarcom. Ini kita login, kita exit. Nah, setelah itu apa lagi? Password yang kita bikin tadi, yang jarcom ini, kita konfigurasi menjadi enkripsi ya. Dengan konfigurasi service password encryption. Oke. Nah, setelah passwordnya kita enkripsi, di sini kita buat bannernya dulu. Jadi setelah bannernya itu kita buat banner MOTD ya, MOTD hak akses hanya administrator ya. Oke, ini kita enter, kita exit aja, kita exit. Oke, di sini kita run dulu, show run. Nah, di sini bisa dilihat ya, enable secret ini sudah terenkripsi ya, terenkripsi. Oke, nah ini banner not cek hak akses admin hanya administrator. Oke, passwordnya sudah terenkripsi ya, jadi tidak ada lagi semuanya. Oke, nah untuk konfigurasinya yang ini kita cukupkan dulu. Selanjutnya kita masuk ke hubungannya. Nah, kita hubungkan dulu antara PC 1, 2, 3 dengan switch ya. Dengan connection kita menggunakan kabel Skype ya. Ini ke sini fast Ethernet, kita pakai yang 2. Oke, ini juga kita hubungkan fast Ethernet, kita pakai ini 3. Dan ini kita konekkan menjadi fast Ethernet 4. Nah, selanjutnya apa yang mau kita lakukan? Selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat routernya ya. Kita buat routernya dulu. Routernya kita ambil yang 1941. Nah, ini kita masukin. Ini kita ganti menjadi pusat namanya, pusat, dan langsung kita buat proses penyetingan. Oke, kita setting, kita ambil CLI. Ini would you like to enter to no ya, kita noakan aja. Ini kita enter. Nah, router kita setting dulu. Enable konfigurasi terminal. Hostname namanya pustaka juga, pusat ya, pusat. Nah, sekarang kita buat passwordnya line console 0. Password samakan aja jarcom ya, jarcom tapi ini pakai P ya, jarcom. Ini login, ini exit. Selanjutnya kita buatkan juga line console 04, bukan konsol, VTY ya, VTY 04. Sehingga kita bikin password lagi, jarcom pakai P, password jarcom. Oke, kita login, kita exit. Oke, login, kita exit. Nah, di sini kita passwordnya kita enkripsi lagi seperti tadi, service password encryption. Oke, setelah kita enkripsi, sekarang kita konfigurasi IP-nya ya.
IP-nya di sini diinstruksikan memakai 172.168.10.1. Sekarang kita buatkan IP address-nya dengan cara mengetik interface ya. Interface nanti kita sambungkan menjadi dengan giga G. Sebelum kita masuk interface lah, kita sambungkan dulu ya. Kita sambungkan dulu, ini kita minimize dulu, dan ini kita sambungkan ya. Kita sambungkan connection pakai strike, kita sambungkan di sini pakai Ethernet 1 ke sini. Oke, kini gigabyte terminal ya. Masih kalau merah belum ada koneksi, sekarang kita koneksikan. Ya, kini sekarang kita koneksikan interface G0/0. Oke. Config if IP address. Nah, IP address 172.168.1.255.255.255.0. Nah, sekarang kita aktifkan dengan cara no shut ya, no shutdown. Sekarang kita enter. Nah, otomatis di sini udah berubah menjadi hijau nih. Nah, ini lagi loading ya. Kita menunggu loadingnya. Sekarang kita exit aja, exit. Oke, ini kita exit. Oke. Sekarang kita lihat dulu show IP route. Apakah sudah koneksi dia? Jadi udah dikenali untuk konfigurasi IP route-nya udah dikenali itu di sini ya. Sudah terkenali. Oke, ini kita close aja. Setelah itu apa lagi? Nah, sekarang kita coba hubungkan antara PC1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 3 dan sebaliknya. Nah, sekarang kita coba. Kita klik. Kita coba ke 1. Sukses ya. Ini sukses. 1 ke 3 juga sukses. 2 ke 3 oke, sukses ya. Ini sukses juga. 2 ke 3 ini delete, kita balikan. 3 ke 2 sukses juga. 3 ke 1 sukses, dan kita coba dari 2 ke 1 sukses. Oke, nah seperti itulah pengaturan yang akan dilakukan terkait tugas pertemuan 10. Demikian penjelasan dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.